Ketika Tuni Pasulu digeser dari tahta goa, beliau digantikan pada tahun 1593 oleh saudaranya yang baru berusia 7 tahun, I Mangarangi Dengman Rakbia, yang kemudian menjadi penguasa pertama goa yang memeluk Islam dengan gelar Sultan Alauddin Tumbananga Rigaukanna 1593 hingga 1639. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. I Malingkaang, yang lebih dikenal dengan nama Kareng Matoaya atau Kareng Tua dari Tallo, bertindak sebagai perwakilan bagi penguasa muda goa ini. Beliau masih berusia 14 tahun ketika diberi tugas mengatur urusan penguasa goa yang berusia 7 tahun itu. Nama aslinya I Malingkaang dan sebutan kehormatannya I Daeng Manyonri. Dia juga mempunyai gelar daerah Kareng Rikanjilo, Kareng Sigeri, Kareng Barombong, Kareng Data, Kareng Alu, dan nama-nama lainnya. Setelah Perang Islam berakhir pada tahun 1611, beliau diberi gelar Kareng Matoaya. Nama inilah yang paling dikenal di masyarakat Makassar. Pada usia 12 tahun, beliau dipercaya memimpin sebuah pasukan goa. Dan di usia 16 tahun, beliau bertanggung jawab mengatur tugas-tugas kerja wajib atau korvi di kerajaan. Setelah menjabat sebagai perwakilan dan tumak bicara buta selama 2 tahun, beliau kemudian menggantikan saudaranya sebagai Kareng Tallo, Abdurrahim 1974 halaman 15, Abdurrahim tanpa tahun halaman 56. Beliau kemudian diakui sebagai negarawan senior dan penguasa efektif kerajaan Goa dan Tallo. Keputusannya untuk memeluk Islam pada tahun 1603 diikuti oleh Kareng Goa, I Mangarangi, dan seluruh rakyat Goa dan Tallo 2 tahun kemudian. Nurduin 1955 halaman 93, Abdurrahim tanpa tahun 56 dan 7. Keputusan Kareng Matoaya memeluk Islam berakibat penting bukan hanya bagi kehidupan pribadi rakyat, tetapi juga sifat kesejajaran politik masa depan Sulawesi Selatan. Islam memberi Goa rangsangan lebih dan kekuatan yang dibutuhkan mengatasi Bone dan menjadikan Goa sebagai penguasa yang tak tertandingi di Sulawesi Selatan. Kareng Matoaya dengan tekun memainkan perannya sebagai penjaga iman atau kepercayaan dengan memaksa kerajaan tetangganya untuk memeluk Islam. Kronik Tallo menggambarkan beliau sebagai penguasa pertama yang bersumpah dengan Al-Quran dan Sudang atau pedang pusaka kenegaraan Goa dan bagian dari benda pusaka kerajaan Goa. Dalam tulisan singkat yang merupakan gaya khas Sulawesi Selatan, penulis kronik ini berhasil menangkap inti kebijakan Kareng Matoaya untuk menggunakan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai keunggulan di Sulawesi Selatan, yaitu dari kekuatan spiritual Islam hingga kekuatan pra-Islam yang bersemayam di dalam benda pusaka kerajaan. Setelah menundukkan sebuah kerajaan dalam perang Islam, penulis kronik ini melanjutkan jika beliau tidak menjarah, mengambil bendera perang, atau meminta sabukati atau sejumlah emas. Di bawah pemerintahan Kareng Matoaya dan Kareng Goa, I Mangarangi, Goa dengan cepat menjadi sebuah kerajaan yang sangat dan secara luas ditakuti di bagian timur Nusantara. Dalam 3 dekade awal abad ke-17, penaklukan Goa meluas ke hampir seluruh Sulawesi, pantai timur Kalimantan, ke barat hingga Lombok, dan ke timur hingga Kepulauan Aruke. Hanya Luwu yang tetap merdeka karena telah berhasil mengatur persekutuan kerajaan dengan Goa melalui pernikahan dan memihak kepada Goa sebagai sesama kerajaan Muslim dalam perang Islam di awal abad ke-17. Nurduin 1955 halaman 113. Tanda-tanda kekuasaan Goa terlihat di mana-mana. Dinding-dinding dibangun di sekitar ujung Pandang, Panakukang, dan ujung Tanah. Gerbang berukir dipasang di Sumbaopu, kota berpagar yang di dalamnya terdapat tempat tinggal Kareng Goa. Menurut kronik Tallo, Kareng Matoaya adalah penguasa pertama yang mendorong pembangunan benteng dari batu bata, penggalian kanal, penguatan tiang-tiang banawa, atau sejenis perahu yang digunakan untuk mengangkut ternak atau kuda dengan papan. Konstruksi perahu perang yang dikenal dengan nama bilu, dan perahu galei dengan pasak besi besar, dan pembuatan senapang kecil, meriam, dan bubuk mesiu. Selama pemerintahannya, uang emas dan timah dicetak untuk melayani perdagangan yang terus meningkat di Goa pada masa itu. Selain itu, melihat orang Portugis terus berada di Makassar, maka orang Inggris, Denmark, dan Prancis pun tak lama menyusul untuk mendirikan pos dagang di Makassar. Begitu makmurnya Goa dan Tallo pada masa itu,
sehingga kronik Tallo menyanjung Kareng Matawayya dengan pujian tertinggi dalam gaya lazim kronik. Selama pemerintahan Kareng Matawayya, panen padi, penangkapan ikan dan pembuatan ballo atau minuman fermentasi yang dibuat dari aren, lontar atau nipa, semuanya berhasil dan yang usia muda tumbuh bermanfaat. Beliau disebut sebagai orang yang disenangi oleh pedagang, penguasa daerah bawahan, keluarga, sanak saudara, para pangeran atau anak karaeng, tumai lalang, dan rakyatnya. Pencapaiannya disebutkan secara teliti dari keahlian mengukir hingga kepandaiannya menarikan tari asal Maluku. Kecerdasan, keberanian, kejujuran, dan keramahannya adalah beberapa di antara deretan panjang kualitas yang disematkan pada penguasa ini. Namun faktor penentu yang menjadi nilai lebih di mata para penulis kronik adalah perbuatannya yang memperlihatkan keimanannya yang kukuh, seakan memperkukuh seluruh kualitas yang telah disebutkan sebelumnya. Penulis kronik mengakhiri dengan kata-kata, penguasa ini jugalah yang pertama bermimpi melihat dirinya meminum air di surga. Abdurrahim 1974, 17, dan 9. Karena panjangnya masa pemerintahan Kareng Matawayya dan Sultan Alauddin, ukuran-ukuran yang mereka gunakan untuk berhadapan dengan masalah-masalah tertentu memperoleh kekuatan untuk disahkan sebagai ukuran yang digunakan sehari-hari di Goa dan kerajaan-kerajaan bawahannya. Ketika Kareng Matawayya diminta untuk menyelesaikan pertengkaran antara Arung Wajo dan saudara laki-lakinya, beliau enggan terlibat karena takut mencampuri hukum adat Wajo. Namun, setelah beliau berkeputusan tentang masalah ini, orang lain yang bermasalah dengan perebutan kekuasaan atau keluhan terhadap penguasa lain mulai berdatangan ke Istana Bontoala untuk mencari keputusan akhir. Nordwin 1955 halaman 108-114. Mereka yang menjadi Arung Matua Wajo atas restu penguasa-penguasa Goa datang untuk memperlihatkan rasa terima kasih lewat kesetiaan yang ditunjukkan dengan cara terbuka dan kadang-kadang flamboyan. 5 bulan setelah Toma Pasaunge dipilih sebagai Arung Matua Wajo ke-16, dia mendengar Sultan Alauddin sedang mempersiapkan penyerangan untuk menghukum Butung. Untuk memperlihatkan kesetiaannya, Arung Matua Wajo tersebut kemudian ke Makassar dan menawari untuk mengawal Goa yang akan ditinggalkan beberapa penguasanya yang akan berangkat untuk berperang. Awalnya, Sultan Alauddin keberatan dengan mengatakan bahwa tidak ada ketentuan seperti itu di dalam perjanjian. Hal itu diakui oleh Toma Pasaunge. Namun, beliau tetap memaksa dengan mengatakan bahwa bantuan ini seharusnya dianggap sebagai pelayanan dari seseorang yang dianggap kerabat. Dengan menggunakan istilah terkenal dalam hubungan antar negara untuk menunjukkan kesetiaan ini, Toma Pasaunge bermaksud menunjukkan kesetiaannya kepada perjanjian mereka. Akhirnya, Sultan Alauddin melunak dan memberikan Panakukang sebagai tempat tinggal sementara, di mana beliau tinggal hingga pasukan Goa kembali 3 bulan kemudian. Nordwin 1955 halaman 10. Sejak saat itu, Wajo tetap setia kepada Goa. Pada tahun 1669, Arung Matoa, Laten Rilaito Sengeng, dan anak buahnya dengan tegas menolak menyerah kepada Belanda dan pasukan Arung Palaka, dan terus bersumpah setia kepada Sultan Hasanuddin, meski raja ini telah mengumumkan jatuhnya benteng Sumba Opu, L4 tanpa halaman. Kemampuan Kareng Matawayya dan Sultan Alauddin menenangkan tetangga Bugisnya dan memperoleh kepercayaan mereka merupakan alasan utama mengapa tidak ada perseteruan besar di Sulawesi Selatan di sepanjang masa pemerintahan mereka. Mereka mematuhi dengan seksama aturan-aturan tradisional hubungan antar negara ketimbang memporak-porandakan tanah yang ditaklukkan dan mengumpulkan sak bukati atau emas. Kareng Matawayya dan Sultan Alauddin tidak menyentuh apapun. Pada tahun 1624, Sultan Alauddin mendorong kerajaan-kerajaan Telum Pocoe untuk mempertahankan kesatuan mereka atau Masewa Taungengi dan menyerahkan kepada Goa tugas untuk berhadapan dengan musuh-musuh dari luar dan hanya memerangi mereka yang ingin menghancurkan Islam. Nordwin 1955 halaman 110. Sebagai balasan dari konsesi ini, Goa berharap memperoleh persetujuan dengan Telum Pocoe agar memungkinkan Goa berhadapan dengan ancaman dari luar, atau dengan kata lain, bertanggung jawab penuh terhadap hubungan luar. Karena Goa menguasai kota pelabuhan Makassar dan mewarisi perdagangan internasional yang pesat dari Supa dan Siang.
dapat dipahami jika Sultan Alauddin menganggap bahwa hubungan dengan dunia luar lebih relevan terhadap Goa ketimbang ketiga kerajaan ini atau Teluk Pocoe. Lebih jauh lagi, Goa merasa percaya diri akan kemampuan mereka untuk menghadapi ancaman-ancaman dari luar sepanjang kerajaan-kerajaan Bugis tidak melakukan pergerakan dan tidak coba untuk meruntuhkan Goa. Dengan begitu, kerajaan Goa memperkenalkan sebuah hubungan yang sejak saat itu menjadi norma, pengakuan terhadap penguasa atasan atau overlord tunggal bagi seluruh wilayah Sulawesi Selatan, baik timur ataupun barat. Ini adalah gagasan baru yang dikembangkan dalam 4 dekade pertama di abad ke-17 melalui kebijakan yang teliti dan bijaksana dari dua penguasa Goa Tallo. Dalam pikiran orang Makassar, kehidupan Kareng Matowaya dan Sultan Alauddin saling berjalinan dengan kuat, dan tidak mengherankan jika kronik Goa menyebutkan kematian mereka dalam satu kalimat. 986 hari setelah Kareng Matowaya meninggalkan kita juga ditinggalkan oleh Tumenanga, Rigaukanna, Kareng Goa, Imangak Rangi, Sultan Alauddin. Rahim Tanpa Tahun, halaman 65. Pada saat kematian Sultan Alauddin di tahun 1639, Goa telah menaklukkan seluruh kerajaan di Sulawesi. Untuk memperlihatkan keunggulannya di Nusantara, penulis kronik Goa hanya menulis Aceh dan Mataram, dua kerajaan besar di belahan barat Nusantara pada abad ke-17 sebagai kawan Mak Bela-Bela Goa, dan seluruh kerajaan lainnya hanya disebut sebagai taklukan. Abdurrahim Tanpa Tahun, halaman 65. Penulis kronik melekatkan kehormatan dan keistimewaan kepada Sultan Alauddin sebagai penguasa pertama Goa yang menjalin hubungan persahabatan dengan dua kerajaan kuat ini. Kemudian, kerajaan kembar Goa dan Tallo juga dikaruniai pasangan penguasa lainnya yang dinamis dan mampu menegaskan pencapaian pendahulu mereka serta memimpin kerajaan ini dengan sukses, meski melalui masa hubungan luar yang pelik, yakni Kareng Goa, Imanun Tungi, Sultan Malikus Said, dan Kareng Patingaloang dari Tallo. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.